Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan acara Cangkruane Ojek bersama Mr. Tarsan kicir-kicir yang paling kece. Di sini kita berkunjung ke rumahnya beliaunya yang paling fenomenal ya. Siapa yang tahu? Teman-teman pasti tahu semua. Oke, kita panggil beliaunya ya. Penasaran apa enggak? Ya, pasti penasaran. Ya, kalau di video-video review later. Oke, yuk monggo. Pak, Sinara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Ya, masih satu lagi ya, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ian ya. Oke. Ya, ini beliau sudah ada di sini. Ya, pasti sudah tidak asing lagi dengan saudara kita ini ya. Beliau ini. Kalian sinten, Pak? Cak Pur, Pak. Cak Pur. Yang ini beliaunya biasa melalang buana kemana-mana. Melalang buana itu ya. Beliau adalah Cak Pur kalau di terminal Abah. Ya, ini bersama rekannya. Sama sinten? Januar, Mas Januar dari ojol ya, dari ojol. Ojek online, ojek online lur ya. Oke, beliau berdua sudah datang. Oke, kita tanya-tanya sedikit biografinya ya. Beliau ini Cak Pur, saya sebenarnya sudah kenal lur. Sudah tahu lama sebenarnya. Jadi penonton biar penasaran ditampilkan belakang. Lu mau kabari? Alhamdulillah, saya mau. Siap. Mas Januar juga baik-baik saja nih. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Iya. Siap. Gini, kegiatannya sekarang apa, Cak Pur? Yeah. Apakah masih sama dengan ketemu saya dulu? Masih sama, Pak. Masih Alhamdulillah. sama. Tetap ngojol. Lah, anjene uripe embong ojol. Waduh. Ngojolnya itu mundi nih aja ini. Lek delok riwayate niku laladung. Salah kena nih. Laladung, kadang-kadang narik, kadang-kadang enggak. Oh, begitu nggak apa-apa. Ini gini Cak Pur. Kita kan boleh dibilang ya klarifikasi sedikit ya. Nah, monggo. Soalnya kalau saya dengar kan suaranya juga kurang sedep. Tapi itu bagi yang negatif ya kan. Yang positif pastinya ya tetap sedep saja. Kegiatannya sekarang masih ngojolnya di wilayah mana Cak Pur? Enggak tentu, tergantung dari dapatnya orderan. Dapatnya Tapi memang jarang sekali full, jarang sekali full berarti. Mungkin satu minggu ya cuma 1 kali 2 kali. Oh, lagi 1 minggu 1 kali 2 kali berarti yang 4 kali atau 6 kali di kantor berarti ya? Ya enggak lah. Tetap di embong lah. Siap. Apakah dengan komunitas yang sama atau sekarang ngordinir komunitas? Kalau ala atung itu? Kalau saya pribadi saya tidak mempunyai komunitas. Oh, siap. Dan tidak boleh ikut di komunitas. Oh, gitu. Karena intinya kan untuk kita berjalan, saya berjalan itu untuk edukasi kepada teman-teman yang ada di komunitas-komunitas. Kalau yang mau, ya. Kalau enggak mau, ya tambah seneng aku. Oh, siap. Berarti mengurangi porsi. Betul. Ini kan terkait, ya mohon maaf, suaranya kan ya agak apa? Miring gitu. Miring ya. Ben kenceng, Mbak. Dapur. Biar kenceng. Apakah itu memang apa ya? Kalau saya dengar kan, kena ini BM kan enggak seperti itu ya? Ya. Alhamdulillah. Ya ini lur, inilah beliau ya. Sebenarnya semangatnya itu tinggi. Cuman ya ada yang pikiran negatif jadinya
orang yang tembung jari mestinya nemu leke ya. Ya nemu leke. Kalau nggak datang ke sendiri atau ketemu, ya Orang asli. orang asli. Benar. Kalau saya sudah datang sendiri, saya juga sudah tahu beliau. Saya sih, ya orang nek tembung jari. Kalau tembung jari itu temunya mesti leke. Kalau leke pasti negatif. Ya, kalau kita sudah tahu tempatnya, pasti kita di positif. Betul. Ya, nek terus aslinya kan ya, itu kan. Betul. Cerita sedikit ya Bun. Jenengan mulai ngebit itu mulai tahun berapa atau tahun mulai adanya masuk Malang apa wis krungu ning Jakarta biyen ya Bun? Monggo cerita sedikit. Iki ceritanya ya apa iki? Mulai Jenengan mulai anggap aja mulai punya akun lah. oh gitu. Nggih, siap. Perkenalkan dulu saya ini Cakur yang biasanya di aplikasi itu Purnama Sambora atau Purnomo Sambora ya. Waduh. Tapi saya sudah minta sesuai dengan data, akhirnya nama asli saja. Siap. Cukup dipanggil Cak Pur saya. Nama palsu gak ono sih. Nah gini, awal-awal saya ngojol itu ketika saya pernah daftar di Nyun Sewu Gojek. Siap, nggih, enggak apa-apa. Jadi, kita pernah daftar Gojek, tapi waktu itu kita tidak diterima karena ada sebab waktu pendaftaran sudah memenuhi Kuota. bukan kuota. Apa itu? Ada acara meeting di kantor, tapi kita menyadari kalau waktu di kantornya Gojek yang di LA Sucipto itu ada acaranya kantor, jadi Oh, ya. kurang dari berapa orang yang dipanggil. Nama saya memang ada di urutan yang akhir, Iya. kita tidak dipanggil. Gitu, enggak apa-apa lah. Terus seiring dengan waktu ada pendaftaran, saya lihatnya di browsing, di browsing itu di loker ada pendaftaran untuk driver Grab. Siap, nggih. Driver Grab, saya coba mendaftarkan di Grab itu via online. Akhirnya saya kepanggil, terus saya disuruh datang di Surabaya. Saya daftar di Grab itu bulan Maret tahun 2017 awal. Berarti nggih. Jadi karena banyak teman-teman yang sudah mempunyai akun Gojek itu banyak juga yang daftar untuk Grab. Kebetulan saya masih nggak paham betul masalah aplikasi. Iya. Nggak paham betul masalah aplikasi. Terus saya datang ke Surabaya, waktu itu kantornya masih di Klampis. Saya datang pagi hari, jam 6 berangkat, sampai jam dipanggilnya itu kena yang sesi yang kedua, sekitar jam 1. Jadi datang jam 6 isu, Kena jam 1. jam 1 siang baru dipanggil suruh masuk ke GDC yang ada di Klampis. Setelah masuk di situ, yonahan luwe, yonahan petang kucuk-kucuk. Tapi alhamdulillah, nah, betul. Setelah masuk di situ, terus terang kita nggak paham betul. Akhirnya memang ada yang menyarankan teman-teman, ada yang menyarankan dari teman-teman yang di Grab sendiri, yaitu yang pertama itu saya kenal dengan Bang Haris. Dialah ini orang yang mengajari, mendidik saya untuk menjadi seorang ojol. Ya ini ada orang staff manajemen di Grab yang kebetulan dia sekarang ada di posisinya pindah di Malang. Dia yang mengajari ya opo ojol iku sing sebenarnya. Akhirnya setelah saya aktif, memang proses untuk pendaftaran yang ada di Grab itu saat itu posisi yang ada di Malang, Grab betul-betul butuh driver. Siap. Butuh driver. Jadi kalau seumpamanya anak ini daftar, pasti diterima. Nggak mungkin nggak. Tidak melalui seleksi yang terlalu rumit. Akhirnya seiring dengan waktu, kantornya Grab itu pertama setelah saya sudah aktif berjalan, kira-kira sampai bulan Agustus
itu ada kantornya perwakilan untuk pendaftaran Grab itu yang ada di Suhat, bukan di Logo Mas. bukan di Telogomas, bukan. Yang pertama itu ada di Suhat dulu, ada di ikut di koperasinya GrabCar. Koperasinya GrabCar berarti Akordion. yang... Oh, akordion. Dulu di Nggih, akordion. nggih. Siap. Setelah akordion, akhirnya di situ banyak yang minat. Sewalah dia di sebelahnya kantor BNI. Sebelahnya kantor BNI Suhat, PTPN. PTPN. Nah, Oh, ini iya, nyawa iya. kecil itu ada kantornya Grab dulu di situ. Setelah sewa di situ cuma berapa bulan ya, karena banyak peminat yang banyak, akhirnya pembukaan secara massal di Malang, di Baiduri. Duri Pandan. Semua yang daftar via online tidak harus ke Surabaya, tapi menunggu panggilan untuk tes training di Baiduri. Termasuk ya di situ mungkin salah satunya dulu ketuanya dulu ya. Siap. Itu sekitar bulan Oktober kalau nggak salah. Siap. Kalau bulan Oktober tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, setelah kantornya pindah di situ, akhirnya karena banyak peminat pindahlah di Karwos di itu apa? Jalan Tenaga apa itu? Jalan apa? Bukan LS Cipto. Apa itu? Jalan Tenaga, Bu. Ya, yang itu jalan tepatnya. Iya. Ah, ini nyewa di situ sampai kalau nggak salah 1 tahun, 1 tahun situ pindah. Akhirnya setelah habis pindahlah di LA Cipto. Nah, ini baru dibukalah massal pendaftaran Grab. Akhirnya driver Grab sakake karena proses yang agak cepat. Karena waktu itu memang ojol lagi apa itu booming. benar booming. Jadi banyak yang teman-teman yang sekiranya itu dari sisi untuk pendaftaran pekerjaan itu sangat menjanjikan ojol ini awal-awal. Saya ngomong awal-awal ini, Ya. ini kita ngomong clear aja ya. Ya. Awal-awal memang sangat menjanjikan. Seiring dengan waktu, dengan penawaran insentif-insentif yang sangat bagus, akhirnya banyak yang tergiur ikut di ojol, termasuk di Grab ini. Sampai kita ini banyak dari kalangan Malang yang di angkutan umum itu protes karena ojol yang di Malang ini kok begitu cepat langsung seperti Malang ini kota hijau. Itu karena mudah untuk pendaftaran dan terus insentif yang ditawarkan juga menggiurkan. Akhirnya Malang ini jadi kota hijau, alias kotanya ojol. Ya termasuk Gojek sama Grab. Ya. Perjalanan waktu timbullah untuk gesekan-gesekan. Jadi ada gesekan-gesekan yang di Malang ini. Yang pertama kali ada gesekan itu di area untuk tempatnya angkot. Salah satunya di stasiun Kota Baru, Sama Arjosari Arjosari yang rawan Arjosari, sama yang di Terminal Gadang, sama yang di Landung Sari. Ini kebetulan waktu itu setelah ramenya ojol ini saya diminta untuk diajak ke Surabaya, yang intinya untuk pembentukan suatu komunitas-komunitas. Jadi karena sudah banyak ojol yang ada, area ini sudah ada, area Telogomas ada, Arjosari ada, Gadang aja, Mergosono ada, akhirnya saya diminta di Surabaya. Dapur kalau kita membentuk untuk suatu komunitas bagaimana? Karena biar informasi edukasi untuk teman-teman ojol itu ada yang menyampaikan. Ya betul. Nah, jadi teman-teman dari yang pertama kali itu yang mengajak untuk edukasi komunitas-komunitas ini waktu itu di teman-teman Surabaya ada yang Mas Dimas. Setelah Mas Dimas, komunitas yang saya tahu awal-awal berdiri dulu itu adalah 5S. Terus yang kedua yaitu GRM, terus GMR. Ini komunitas-komunitas yang sudah lama.
sudah lama, sudah ada sejak dulu. Jadi saya waktu itu ikut juga nimbrung di komunitasnya GRM, juga pencetus untuk mendirinya 5S. Tapi kalau GRM saya tidak ikut karena di situ ada komunitas satu. Saya diminta dari pihak manajemen untuk merangkul yang grab aja. Oh, yang berarti yang Grab aja, yang di luar Grab enggak. Enggak, jadi Siap. jadi saya waktu itu tidak bisa untuk ikut di komunitasnya Gojek, Iya. tidak boleh. Karena kalau saya seumpamanya ikut di situ, kalau saya disuruh mengedukasi atau mengajak dari manajemen untuk edukasi ke ojol teman-teman di yang tidak ada yang ada Gojeknya, kan otomatis nggak nyampe. Iya, enggak nyambung lah. Nggak nyambung, Iya, nggak nyambung. Makanya saya diminta untuk edukasi ke teman-teman yang di Grab saja. Grab saja. Siap. Setelah perjalanan waktu, saya diminta untuk di area luas lagi. Luas lagi itu ke area Jatim. Jadi saya diminta dari waktu itu ada Pak Kerto. Akhirnya saya diminta untuk datang ke Surabaya. Saya ajaklah komunitas teman-teman dari Reario waktu itu. Reario, terus ada GFM, terus ada dari GTW. Itu saya ajak semua. Saya ajak teman-teman ini untuk ikut ke Surabaya. Saya diundang oleh komunitas yang ada di Surabaya, yang dari manajemen juga. Itu untuk mendirikan suatu komunitas yang intinya untuk mempersatukan atau memperkenalkan komunitas satu dengan yang lain itu supaya jadi satu. Nah, akhirnya terbentuklah yang pertama itu Tatak. Jadi Tatak ini ada komunitas, situ ada saya mewakili Malang, dari Tuban, dari Mojokerto, dari Surabaya, dari Lamongan, dari Blitar. Itu semuanya untuk satu di area untuk pembentukan Tatak ini. Yang intinya setiap ketua yang ada di Tatak ini untuk menyampaikan edukasi ke teman-teman yang ada di areanya masing-masing, dari kotanya masing-masing. Kayak di Tuban ya di Tuban, di Lamongan. Dan saya di situ waktu ditunjuk untuk jadi koordinatornya untuk area yang di seluruh Jatim. Siap. Waktu itu di Malang saya sampaikan ke Pak Teguh juga, Pak Teguh yang ada di Reario. Jadi perjalanan waktu Tatak ini sudah berjalan hampir sekitar 1 tahun lebih. Akhirnya kebentuklah Es Java. Oh, Java. Ada yang sebenarnya ada komunitas yang ada di situ adalah komunitas Es Java. Di luar komunitas area sendiri. Jadi kayak komunitas Tulungagung ada, Blitar ada, Tuban ada, Lamongan ada, Mojokerto ada, tapi semua komunitas ketuanya ini nyambung ke Es Java. Es Java itu adalah komunitas yang dibentuk dari manajemen waktu itu. Ini untuk mewakili teman-teman yang ada di areanya masing-masing untuk edukasi. Perjalanan dengan waktu, akhirnya banyak komunitas yang tumbuh baru. Siap. Seiring pendaftaran banyak dibuka, akhirnya sebelum ada pandemi itu memang ada ketidaksamaan pandangan. Ya. Nah, ini ketidaksamaan pandangan. Jadi kepandangannya antara teman yang komunitas yang satu dengan yang lain ini ada ketidaksamaan. Mungkin ya satu itu karena mungkin saya dikira kan ya, soalnya kan belum tahu. Kan gitu. Betul. Saya dikiranya ini kalau nyuwun sewu saya pakai Grab. Loh itu banyak yang bilang. Ya. Cak Purku saya pakai Grab. Terus aku ngomong, lek saya pakai Grab, kok gak menisan jeruane bisa ta. Loh, ngono lho. Iya. Geng. Berarti ini ya pada dasarnya kan ternyata setelah kita tahu seperti ini kan berarti kan enggak ya. Enggak. Ya. Lek saya pakai Grab kok kenapa enggak jerune? Ya coba. Lek jerune bisa ya blaek. Gini, oke, begitu cerita panjang lebar itu ini.
kan sudah diceritakan. Gini teman-teman, inilah beliau Cak Pur yang dulu dikenal seperti itu. Kita sudah klarifikasi ternyata enggak ya. Enggak. Di cangkruannya ojek itu bebas lur, yang penting tidak menjelekkan orang lain. Betul, Seperti itu ya. Iya. Nah, ini harapannya setelah ini kan komunitas dengan sudah tahu sendiri, komunitas sudah banyak. Betul. Mulai di Malang sendiri sampai Batu, pokoknya di Malang Raya lah, baca Malang Raya sampai ke Surabaya juga komunitas banyak. Harapannya dengan untuk komunitas-komunitas yang ada ini. Sebenarnya gini, karena banyaknya tumbuh subur untuk komunitas-komunitas. Sebenarnya komunitas itu bagus ya. Ya. Untuk pembentukan komunitas itu sangat bagus karena apa? Saling mengenal antara satu dengan yang lain ini untuk bareng-bareng remukan. Remukan karena apa? Kalau satu ilmu dipek dewe, yang lain tidak akan kumanan, nggak akan tahu mana yang kode etik yang benar, yang enggak. Akhirnya diterabas. Nah inilah komunitas ini fungsinya kayak gitu. Kalau seumpamanya ada teman yang ada masalah di aplikasi, iso sharing bareng. Nah antara komunitas sama bentuk komunitas silakan, nggak apa-apa. Silakan komunitas sama bentuk, silakan komunitas. Tapi yang intinya itu nyambung ke tempatnya ojol. Kalau ke Gojek ya sama nyambung ke manajemennya Gojek. Kalau sama ke Maxim ya nyambung nang manajemen Maxim. Kalau ke Grab ya nyambung nang manajemen Grab. Lek sama atase komunitas, cuma komunitas-komunitasan ae yo gawe wae komunitas ngopi. Gak perlu informasi. Betul. Wes ngopi tok ae cukup. Iki salah orderan enggak? Kan kene enggak roh. Ini benar apa enggak? Orderan ini fiktif apa enggak? Lah ini komunitas ini. Makanya gini, komunitas itu silakan bagus. Kalau saya sangat 100% mendukung. Yang intinya bisa untuk sharing sesama teman. Jadi antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain ini harus sinkron. Jadi kayak komunitasnya A dengan komunitas B itu ya sama harus sinkron. Kalau di sini tidak punya ilmu, sini punya ilmu. Sama minta tolong ke ini. Ini sama tidak ada. Ini tahu ilmu A, ini tahu B. Ya, ini tidak tahu tapi B ini yang tahu loh, sinkron. Nah, gitu loh. Jadi bisa berbagi. Lah yang kebanyakan untuk saat ini banyak komunitas yang tumbuh tapi gagal paham. Sampai ada yang dibilang Cak Pur ini begini. Cak Pur ini orangnya gini. Kalau sama ingin butuh ke saya, di monggo. Saya intinya itu saya ingin edukasi ke teman-teman supaya apa? Ada aturan-aturan yang ada di aplikasi sama cek paham. Tidak ada keuntungan di saya, tidak ada. Tapi saya inginnya teman-teman cek ngerti. Ada yang kode etik, yang aturan yang tidak boleh sama langgar. Makanya ada kode etik yang ada di Grab. Nah ini supaya apa? Sama tahu betul lah. Gitu. Itu mungkin sedikit. Siapkan lagi. Ya, kalau saya dulu di Grab itu kode etik di lembaran. Betul. Dulu lembaran senang. Sekarang di lembaran masih tersimpan dengan rapi. Kalau sekarang wis kirim elektronik. Betul. Gini, kan ini dua orang ya. Mas Januar pastinya udah tahu lama dengan Cak Pur. Sekarang Mas Januar itu bernaung di komunitas mana? Kebetulan saya di Grammar. Grammar atau Grammar? Oh, Grammar. Siap. Grammar. Ayo, Grammar ini. Mereka jenis Grammar ya. Asik ini Pak. Ya. Komunitas ini baru kurang lebih 1 tahun, Mas. Satu tahun berjalan. 1 tahun Baru, berjalan, alhamdulillah. masih bayi. Oke, siap. Tempat basecampnya di Jalan Piranha Pujasera. Mungkin teman-teman ojol yang boleh. Boleh, monggo, boleh. Teman-teman ojol yang ke arah SMA Sabirila bisa mampir ke basecampnya Grammar. Piranha atas, depan Indomaret. Depan Indomaret, kalau dari bawah itu kalau nggak dulu kan kanan jalan. Kalau dari Depan perempatan Indomaret. itu Naik Indomaretnya lagi kiri kalau dari jalan. bawah lo ya. Dari bawah
Indomaretnya kiri jalan, Pujasera kanan jalan. Ya, Pujasera kan kanan jalan, Iya. rame itu. Ya. Ya mohon maaf loh ya, isi gedor-gedoran Iya. dia kan. Betul betul itu betul. Benar, ini perlu diklarifikasi. Sekarang udah nggak ada. Ya, dulu memang daerah situ rawan Apa? Ya, apa? Grammar hadir menghapus riwayat-riwayat seperti itu. Siap. Ya nggak apa-apa. Om. Itu kan semua yang di situ itu kan boleh dibilang tempat-tempat negatif. Sekarang dibuat positif, kenapa tidak? Iya, Kan gitu kan. betul. Nggak selamanya akan negatif, tapi ke positif juga. Betul, betul. Kan gitu. Ya mau sampai dodoran terus kan nggak mungkin. Aplikasi itu semakin lama kan semakin Semakin bagus itu. juga. Akan mendetek itu semua. Kan goten. Berarti kalau mau 1 tahun ini satu ulang tahun. Iya, kebetulan Februari tanggal 2. Siap. Lah iki cangkrane ojek iki diundang ora untuk warek-warek iki. Iya. Kita konsepnya belum. Oh, konsepnya Konsepnya belum. belum. Siap. Nanti dikabari lah selanjutnya. Siap. Oke. Itu Grammar. Jenengan kan udah lama nih. Tahun berapa jenengan? Tahun Maret 2019. 2019. Setidaknya sebelum jenengan daftar kan udah tahu namanya Cak Pur itu lama juga. Ya. Gimana menurut jenengan Cak Pur ini? Seperti peribahasa. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Nggih. Sayang karo sopo? Iya. Pokoknya aja sayang-sayangan karo Cak Pur. Tadi Ya. sayang ya. Gitu. Ya, terus lanjut. Pripun? Dulu memang kenal. Sebenarnya saya yakin semua driver tahu yang namanya Cak Pur. Iya. Cuma orangnya yang kebanyakan belum Belum lebih Ketemu, kenal lah ya. ya. Belum lebih mengenal ya. ya dulu ceritanya Cak Pur ya medeni. Itu dulu. Tapi kan belum mengenal Ya. beliaunya. Sebenarnya saya itu mengenal udah lama, cuman memang jarang ketemu akhir-akhir ini sebelum pandemi memang Betul, jarang ketemu betul. saya itu. Terus ketemu lagi ini dengan produser saya itu dipertemukan kembali sama ini dan sambil klarifikasi bahwasanya kalau tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya itu. Ya, ojo mek tembung jare nemune leke. Leke. Nah, seperti itu. Kalau leke mari ilmu itu kau kira-kira. Ah, Oh, kira-kira betul. seperti ini, Ya. kira-kira seperti ini. Betul betul. Info nggak valid itu nggak bagus, bikin nggak sehat otak. Ya, betul. Oke, Dapur sudah diterangkan panjang lebar ke sana kemari ya. Sudah mulai biografinya dengan keliling melanang buana ke sana ke Surabaya. Terus pokoknya hampir Jawa Timur lah intinya. Terus sudah diterangkan pesan ke harapannya ke teman-teman Ya. ke teman-teman komunitas itu bagaimana. Sekarang ini kita nggak usah panjang lebar, yang terakhir pesan dan kesan. Tadi kan udah tak tanya masalah jenengan gak duwe komunitas. Nah, tak takoni komunitas yo apa terus base camp nendi? Ya padha ae base camp paling yo nandi-nandi ya. Iya. Wong jenenge Betul, betul. komunitas. Loh, masalah kayak prinsip saya gini. Kalau saya ngebit ataupun saya jalan, kalau saya tahu teman-teman itu di komunitasnya yang mana, pasti saya akan mampir. Nggih, Saya akan mampir, pasti saya ngopi bareng. siap. Yang satunya di situ saya akan mengedukasi ke teman-teman, beritahu ke teman-teman hal-hal yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena apa? Intinya itu supaya teman-teman lek aku ero, kabeh yo kudu ero. Ya, Ilmu tidak akan saya bawa, tidak akan saya pek dhewe. Karena apa? Anggapan yang ke saya itu saya paham betul. Orang tidak akan senang dengan saya, itu tergantung dia penilaian dia. Kalau saya pribadinya, saya ya seperti ini. Semua adalah teman. Jangan Pak Cak Pur ini dianggap siapa? Anggapan aku iki yo driver. siap. Saya ini driver. Jadi kalau sampean nganggap Cak Pur iki ndak, aku padha karo sampean. Aku padha karo teman-teman. Lek aku driver yo driver rek. Lek aku umpama ndek kene jarine aku iki wong kantor, saya pakai kantor, ya mungkin aku gak diembong. Wah, ini loh saya. Nah, intinya begini teman-teman. Cak Pur itu
sebenarnya sama dengan kita driver, bukan orang kantor. Berhubung ilmunya lebih tinggi dari saya, dari teman-teman, berarti Kak Pur itu bisa mengedukasi, dan di situ banyak ilmu yang diterima di kantor disampaikan ke teman-teman. Bukan berarti menyampaikan ilmu itu berarti orang kantor, bukan. Nah itu sama-sama driver. Lek teman-teman ketemu atau rekan-rekan cangkruane ojek ini ketemu, ya sopon rek. Iya, Ya, jangan ngopi. sopo, jangan Bro. ngopi. Ya, seperti itu. Lek karo kopi hotel lah. Lek karo hotel ya banyu putih ke bacot tapi lek. Oke, ini tadi juga sudah panjang lebar. Harapannya sudah pesan ke teman-teman. Pesen apa ini? Nah, pesannya apa? Gabut. Pesannya gini, Campur, daftaran apa? Daftaran driver sih ono apa gak? Oh, oke, ini. Enggak. Ini Enggak, saya ngomong. pesannya apa aja? Pesannya buat teman-teman apa? Saya minta gini, pesan-pesan ke teman-teman yang ojol. Yang paling utama itu adalah satu, jagalah akun sampean ini seperti menjaga istri atau suami sampean. Itu yang utama. Itu pesan dari manajemen ke saya dulu. Siap. Dari jogon akunmu koyok njogo bojo. Iya. Karena apa? Ojol kalau sudah kena itu tidak akan bisa jadi 2 kali. Jadi tidak akan bisa jadi 2 kali. Maksudnya 2 kali itu apa? Daftar lagi tidak bisa. Ya. Karena data yang sudah masuk yang dikirim ke pusat atau sampai ke Singapura itu tidak akan sudah ada datanya. Daftar ini driver ini pernah keputus mitra atau ini sudah ada. Makanya saya minta ke teman-teman khususnya untuk driver yang baru atau yang lama, terutama yang lama atau yang lebih lagi yang baru. Karena kurangnya ilmu untuk teman-teman yang saat ini masih driver baru, itu segeralah atau bergabunglah ke teman-teman yang komunitasnya menyambung ke manajemen. Siap. Ini untuk edukasi ilmu yang disampaikan ke teman-teman komunitas itu. Karena kalau Saman tidak dapat ilmunya ini yang cuma ala kadar itu pokoknya syukur ro. Kadangkala satu teman menyampaikan dengan teman yang lain ini beda, tidak sama dan tidak paham. Tidak paham apa solusinya. Bos iki selesai no gak apa-apa. Kalau di Grab itu untuk setiap kesalahan teman-teman itu akan diakumulasi, akan dihitung. Pembatalan pun akan dihitung. Seperti yang dulu awal-awal itu ada teman-teman sampai pembatalan itu lebih dari 30 kali. Itu contohnya Mas Tayeng. Itu lebih dari 30 kali waktu itu. Hampir waktu itu tahun 2018 kan ya? Iya, Pak. 2018. Akunnya wis entuk-entuk. Wis entuk-entuk. Saya ngomong ini ada orangnya. Wis entuk-entuk. Wis mau out. Tapi saya minta kebijakan, akhirnya alhamdulillah kena waktu itu. Tapi mbok kok sih ndablek kae. Lampu tayang minta beli. Nah, itu makanya gini. Jadi untuk teman-teman yang baru, gabunglah ke teman-teman yang ada komunitas. Karena di komunitas itu akan memberikan ilmu kepada teman-teman yang independen atau single factor. Edukasi lah. Nah, ini Saman biar tahu teman-teman yang baru, yang khususnya untuk driver-driver yang baru. Rangkul ya, kalau dia mau rangkul lah. Karena apa? Semakin banyak teman akan semakin banyak ilmu yang Saman sampaikan. Terus yang untuk driver lama, saya minta ke teman-teman jogon akunmu. Karena apa? Driver yang sudah lama ini riwayatnya sangat bagus. Karena di riwayatnya itu perjalanan baiknya lebih bagus daripada foodnya. Ini yang harus Saman jaga. Karena apa? Kalau Saman riwayat baiknya ini bagus, insya Allah jenenge akun banget jarang. Ya. Itu biasanya gitu. Jadi Grab itu, ojek itu dulu bukan utamanya bukan food, tapi tokong.
Tapi karena seiring waktu cuma tambah-tambahan food ini cuma tambah-tambahan saja. Sebenarnya ojek itu adalah untuk membawa penumpang orang. Nah itu saya minta ke teman-teman cukup edukasi saya. Jadi saya minta itu tadi untuk driver yang baru gabung oleh komunitas. Untuk yang driver yang lama atau yang tua kayak saya sepuh-sepuh gini, ya itu tadi ya jogon akunmu eman-emanan koyok bojomu. Siap. Itu aja. Bagus sekali. Itu edukasi dari Cak Pur atau sebenarnya guru saya juga. Amin amin. Itu ya dalam masalah akun. Di sini sangat masuk sekali pesannya seperti pesannya TNI Polri waktu jadi prajurit. Ini pesannya. Ya. Istri pertamamu itu adalah senjata. Kalau sudah nikah tetap istri pertamamu adalah senjata. Senjatamu hilang, kon dibom rek. Nah, Kita udah tentara loh Pak Niki. ya, seperti itu ya. Itu prajurit seperti itu, prajurit seperti itu. Istri yang di rumah itu istri kedua. Mau gak mau istri yang di rumah itu istri kedua. Tanya kalau nggak percaya sama TNI Polri. Nah, seperti itu. Masya nek bojone tak ditakoni istri pertamamu siapa? Yo senjata. Itu seperti itu. Ya, hampir sama dengan Cak Pur. Jadi akun itu jadikanlah istri pertama. Tapi aja mau keloni air rek. Iya. Ya, itu. Jadi terus ada tambahan lagi, jangan menduakan akun dalam satu HP. Itu rawan. Ya, rawan. Kenapa kok rawan? Sistem itu bisa mendetek. Begitu ya, Betul. seperti itu. Lek gak percaya jalan rek. Gak percaya. Tapi banyak yang bilang akunku gak popo. Ya saiki gak popo. Mulai mati baru sampean goleki sing ngerti-ngerti. Itu. Oke. Oh ya itu saya tambahan gini. Siap. Oke. Jadi benar ya apa yang diomongkan oleh Cak siapa? Tarsan Cak Tarsan kicir-kicir. Nah, ini waduh jenenge wampuh bilang ngampur. Ono kicir-kicir iki lho. Sebenarnya gini. Satu kalau di Grab saya ngomong, ini saya di Grab ya. Saya ngomong di mewakili mungkin dari teman-teman ojol yang di Grab. Siap. Kalau di Grab saya meminta teman-teman jangan menjadikan satu akun atau satu HP itu Untuk lebih dari satu akun. Karena setiap sampean on itu akan kebaca semua. Sampean punyanya Shopee, punyanya ataupun punyanya Gojek itu akan kebaca. Kalau sampean tidak percaya, ditunggu waktu. Berapa kan? Nunggu waktu saja. Betul, tinggal tunggu waktu aja. Betul. Itu memang edukasi yang disampaikan kayak gitu. Jangan menduakan Grab. Grab tidak bisa diduakan. Betul. Kalau yang lain itu terserah, tapi kalau di Grab itu jangan diduakan akunnya. Itu loh. Lek sama daftar liyane yo nggawe akun, nggawe HP yo, karena yang dibaca di Grab itu adalah emailnya. Siap. Itu. Ya. Terima kasih banyak. Ngomong matur sangat Ya, edukasi sudah, itu biografinya Dapur sudah, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Inilah beliau, sosok beliau. Ya, ganteng kayak James Bond. Ini Dapur. Ini terima kasih. Betul, sama-sama. Ya, besok kelanjutannya atau yang lebih detail kita undang ke, kemungkinan besar kita undang ke studio biar lebih intens. Siap. Seperti itu. Sekarang ya mengulik sedikit saja lah. Harapannya sudah dikasih, pesannya sudah dikasih. Alhamdulillah tim cangkruane ojek kesini tetap alhamdulillah bersyukur tadi dikasih makan. Ya ono. Ya, pisang juga ada. Roti Jawa ya ono. Ya, hampir habis. Kopi juga sudah. Terima kasih edukasinya. Terus terima kasih juga Mas Januar. Semoga besok Februari kita dapat undangan juga. Insyaallah. Warek-wareke ya. Pokoknya mangan-mangan lah ya. Ya, pakai kalau bisa walaupun undangan itu pakai HTM. Umpamanya HTM 25.000 ya kali 2,5. Iya. Ngono loh. Manajernya dulu. Ya, seperti itu biar tidak merugi teman-teman. Ya, bukan begitu? Seperti itu. Janganlah. Berbagi itu indah ya. Betul, jangan kayak dilos-los yo. Ya indah. Sing teko akeh yo bangkrut sampean. Makane HTM 25.000 yo bisa 12,5. Kan ngono ta? Biar ada keseimbangan sama teman tim. Ya promonya nggak ada Grab tok 50%. Ya, terima kasih Cak Pur sudah diterima di sini, Mas
Januar juga terima kasih, semoga besok ulang tahunnya kita diundang tim campuran ojek ini ya. Begitu teman-teman, sudah ada info dari Capur, beginilah beliau. Kita akan bertemu lagi di tempat lainnya atau di cangkruan lain, entah itu di mana. Kita juga belum tahu, mengulik yang dirasa-rasani juga gak apa-apa ya, tapi yang positif-positif saja. Oke, itu yang paling utama. Terus Siap. Selalu berbuat baik, nanti kita akan menerima kebaikan juga. Betul. Sing negatif-negatif buang jauh-jauh, kita selalu berpikiran positif supaya menjadikan positif. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Cangkruane Ojek. Ya. Oke. Mohon maaf, Cangkruane Ojek ini bukan sekedar abal-abal. PT sudah punya. Ojo khawatir lur. Ojo khawatir. PT-nya nanti di bawah, jalan sendiri di atas sosmednya. Ya, jangan lupa kembali lagi subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan bersama Tarsan Kicir-Kicir yang paling kece. See you.